Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Selviana dengan NIM 2400029132. Saya dari golongan C1. PJ asisten saya Kak Sri Wulandari dan PJ dosen saya adalah Ibu Liena Sofiana. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembuatan peta dari materi penyajian dan analisis data epidemiologi secara deskriptif. Di sini kita akan memulainya dari membuka aplikasi QGIS Desktop 240. Di sini kita udah membukanya. Setelah itu kita buka Add Vector Layer. Setelah itu kita ambil datanya itu dari klik Add Vector Layer. Setelah itu kita buka Browse. Karena di sini kita akan memilih kasus DBD yang ada di Kabupaten Kulon Progo, yaitu kode petanya adalah awalannya 3401 poli SHP. Setelah itu kita open. Oke, maka di sini terlihat ada petanya. Sebelumnya kita akan merename. Kita rename menjadi peta Kulon Progo. Kita enter. Setelah itu kita akan membuat nama kecamatannya atau kita akan membuat labelsnya. Klik kanan pada peta Kulon Progo. Setelah itu buka Properties. Setelah itu kita akan memilih Labels. Di label this layer with kita uncentang. Setelah itu pilih kecamatan. Setelah itu kita buffer agar tulisan itu kelihatan dan lebih jelas. Kita apply, klik OK. Sudah kelihatan di sini peta Kulon Progonya. Sebelum kita buat klasifikasinya, klasifikasi kasus DBD-nya, terlebih dahulu kita akan memasukkan datanya melalui Open Attribute, yaitu klik kanan di peta Kulon Progo, buka Open Attribute, Open Attribute Table. Nah, kemudian akan muncul seperti ini. Di sini kan sudah tertera kasus DBD-nya, maka kita ubah terlebih dahulu dan kita isi secara manual. Di sini ada pensil, gambar pensil, kita klik, kemudian kita hapus terlebih dahulu yang kasus DBD-nya. Oke, setelah itu kita tambahkan lagi. Di sini kasus DBD. Di sini kita pilih yang decimal number real. Kemudian width-nya di sini kita ubah menjadi 3. Setelah itu kita oke. Nah, kemudian keluarkan seperti ini. Kemudian data yang kita masukkan itu ada di Excel atau sebelumnya nih, kasus DBD yang ada di sini. Nih, jumlah kasus DBD yang ada di Kecamatan Kulon Progo. Sesuai yang ada data link yang ada di lembar tugas mingguan. Setelah itu kita masukkan secara manual satu persatu ke Open Attribute Table-nya. Di sini mulai dari Kalibawang. Kalibawang itu sebentar ya. Kita buka terlebih dahulu. Kita buka. Setelah itu kita klik Windows dan ke kiri. Nah, jadi dia seperti ini. Tinggal kita masukkan. Nih, kita lihat ya. Kalibawang. Kalibawang itu ada 5. Kemudian ada Samigaluh. Samigaluh ada Samigaluh ada 7. Setelah itu ada Nanggulan. Nanggulan itu ada jumlah kasus DBD-nya sebanyak 11. Kemudian ada Gerimulyo. Gerimulyo ada sebanyak 5. Lalu itu kita masuk ke Pengasih. Pengasih ada sebanyak 11 juga.
Setelah itu di Kecamatan Kokak ada 8, Sentolo ada 42, Wates 27, Temon ada 9, Panjatan ada 24, Lendah ada 14, dan Galur ada 31. Setelah itu kita kembali ke atribut. Kan kita tadi sudah mulai memasukkan hingga selesai dari kasus DBD, kemudian kita save. Kita save. Nah, sudah tersave, kemudian kita masuk ke peta kita. Nih, peta kita akan membuat klasifikasi kasus DBD-nya. Kita tekan kanan peta Kulon Progo, kemudian pilih properties, kemudian kita klik file. Di sini sebelum kita memulai, kita juga bisa memilih ini. Nah, kita di sini kita akan membuatnya, kita mulai dari single simbol ini, kita pilih yang graduate. Oke, di sini kan kita sudah memilih graduate. Setelah itu kita pilih yang kasus DBD. Kasus DBD kita di sini akan mengganti warnanya, gradasinya itu. Karena ini kasus ya, lebih baik kita membuatnya menjadi warna merah. Nah, itu kita klasifikasi. Kemudian di sini saya akan menerangkan bahwa klasifikasinya ini dari warna putih ini adalah tingkat terendah di mana kasus DBD itu berada, dan warna yang merah marun ini adalah kasus tertingginya. Di sini kita bisa rename ya, atau mengganti klasifikasinya. Ini sangat rendah. Ini ada rendah, sedang, tinggi, sangat tinggi. Di sini kita sudah menggantinya, kemudian kita apply. Setelah itu oke. Nah, di sini sudah jadi ya, di mana kita sudah membuat klasifikasinya dari yang mulai sangat rendah sampai yang sangat tertinggi ada di Sentolo. Setelah itu kita akan membuat keterangannya, yaitu klik project, setelah itu new print composer. Di sini kita akan membuat kasus DBD keterangannya. Oke. Nah, setelah itu kita akan memindahkan peta dan kita akan membuat di sini ada skala dan ada tingkat tertinggi sampai terendahnya. Di sini kita buat add new maps. Oke, kita buka. Di sini ada peta kita ya. Di sini untuk menggesernya kita bisa move item content. Berarti kita di sini bisa memindahkan peta dalam gambar ini. Kita pindahkan mungkin ke sini ya, ke tengah. Setelah itu kita akan membuat keterangannya. Kita buat add new labels, baru tuh kita ke sini. Itu kita isi dengan keterangan
peta persebaran kasus DBD di Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2018. Di sini kita ubah fontnya. Kita boldkan dan dinaikkan size-nya di 16. Kita oke. Setelah itu kita bisa edit sesuka hati kita, sesuai kebutuhan dan sesuai kemauan. Kita pindahkan di tengah, kemudian itu background-nya kita hapus, begitu juga gambar pada peta, background-nya dihapus. Setelah itu kita akan memasukkan logo UAD-nya. Logo UAD kita sebelumnya kita di sini bisa edit ya, dimana terserah kita mau buat sebagus mungkin. Setelah itu kita akan memasukkan logo UAD dengan add image. Setelah itu kita tarik tempatnya di mana add image. Setelah itu path. Nah, sebelumnya saya sudah menyiapkan untuk logonya. Jika tidak ada, kita bisa search di Google. Di sini pilih yang warna, baru setelah itu di open. Nah, dia akan muncul. Kemudian kita akan edit lagi di mana kita akan meletakkannya. Nah, setelah dari sini, kita bisa juga hapus background-nya ya. Setelah dari situ kita akan membuat mata angin. Mata angin kita bisa add image. Setelah itu kita tarik lagi tempatnya. Kita search directories. Di sini kita bisa mencari mata angin sesuai keinginan kita. Kita pilih yang ini aja. Seperti biasa, kita bisa mengedit sesuai kemauan, di mana letak yang strategis dan baik. Oke. Setelah itu kita akan membuat klasifikasinya tadi dalam bentuk seperti ini. Kita klik di sini ya. Nah, setelah itu kita ubah legend-nya, bisa diubah di sini, di legend nih, legend kita ubah di sini. Kita membuat jadi kasus DBD. Oke, setelah itu kita letakkan lagi. Bisa kita sesuaikan ya. Setelah itu kita akan membuat skalanya, guys. Di sini ada add new scalable. Kita klik di sini. Nah, jadi kan. Oke. Di sini kita bisa hapus background-nya juga ya. Hapus background di sini. Hapus background juga. Sini sudah. Hapus background-nya. Hapus background juga. Nah, kita bisa Oke, peta kita sudah mulai jadi. Setelah itu buat keterangannya, identitas kita sendiri. Kita bisa add new labels, baru itu kita buat di sini saja. Kita namanya selfie-nya
Oke, golongan C1. Di sini kita ubah fontnya juga ya. Kita ubah menjadi bold. Dan ukurannya kita buat menjadi ukuran 12. Kita oke. Oke, pas. Di sini kita bisa edit lagi ya. Di sini hapus background-nya. Kemudian di sini kita bisa edit ya, agak ke bawah. Dari sini kita bisa membuat gradasi latar belakangnya, yaitu kita buka composition. Setelah itu di sini kita change latar belakangnya, teman-teman. Kita change, mungkin kita bisa membuatnya menjadi gradasi juga. Yang belum. Tunggu, kita buat gradasi. Gradation file. Setelah itu kita ubah warnanya jadi coklat. Coklat gradasi, baru itu kita oke kan. Oke, jadilah peta kita. Di sini ada peta persebaran kasus DBD di Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2018. Di sini menurut kecamatan, yang paling rendah itu terletak ada di Kalibawang, Samigalu, Nanggulan, Grimulyo, Pengasih, Kolkap, dan Temon. Sedangkan yang sangat tinggi kasus DBD-nya itu berada di Kecamatan Sentolo. Sebelumnya bisa kita set di Composer. Setelah itu bisa ngesetnya di sini ya, bisa di export image atau mau di sini bisa PDF bisa tidak. Kalau PDF itu di sini, kalau mau dijadikan biasa juga bisa, edge image juga bisa. Jadi mungkin ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.